kembali lagi nih di TIVO TI Voice. Halo mahasiswa TI, kembali lagi nih di TIVO TI Voice. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Muhammad Irsyad Kamal Fanan. Kami melanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu Prodi Terbaik JTIF, apaan tuh? Nah, pada episode kali ini, yaitu tepat episode ke-6, kita membahas tentang mahasiswa TI. Susah masuknya, susah lulusnya. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren, hebat, dan tentunya kece banget. Oke, siapa tuh? Yuk kita sapa. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Ya, halo Kak, Irsyad. kalau boleh tahu namanya, terus dulu dari prodi apa Kak? Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Sulistianawati, bisa dipanggil Tia. Aku dari jurusan Teknik Informatika tentunya ya, Iya. dan dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2018. Oh iya. Kalau boleh tahu Kak ya, sedikit kepo nih Kak. Dulu masuk di TI melalui jalur apa? Kebetulan aku masuk di ini jalur SNMPTN. Masuk jalur SNMPTN. Iya. Terus yang motivasi Kakak dulu bisa masuk ke UNESA? Kalau untuk motivasi sendiri masuk ke UNESA ini karena Universitas Negeri Surabaya ini keren ya, lulus-lulusannya itu keren-keren semua kayak gitu. Apalagi di jurusan Teknik Informatika ini banyak alumni-alumninya juga itu banyak yang mendirikan perusahaan kayak gitu. Jadi aku tertarik untuk join di jurusan Teknik Informatika ini, apalagi di prodi Sistem Nah, Informasi. bener teman-teman. Kali ini kita kedatangan narasumber keren dan tentunya lulusan terbaik di sistem informasi, tepatnya di jurusan teknik informatika. Oke, kalau boleh tahu Kak, dulu kesibukannya apa? Dulu kalau kesibukannya selama menjadi mahasiswa Ya, nih, sama jadi mahasiswa. kalau jadi mahasiswa dulu aku aktif di salah satu ormawa tingkat fakultas, yakni Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik. Wah, keren juga. Tepatnya di Komisi A, legislasi. Jadi yang ngurusin tentang undang-undang, lalu ketentuan-ketentuan di fakultas seperti apa itu dari di Komisi A itu sendiri. Lalu juga aku aktif di komunitas ini Genbi UNESA Oh yang iya, bener. kebetulan kemarin aku berkesempatan untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia di periode 2020 dan 2021 seperti itu. Dan di sana aku selaku kepala divisi komunikasi dan informasi gitu. Oke. Nah, lalu kalau selain itu di luar Ormawa ini aku ikut di komunitas Desa Main Chapter Pasuruan, yakni selaku inisiator dan kepala divisi. Itu setelah lulus ya Kak? Ya, setelah lulus ini sama teman-teman yang ada di Pasuruan kita membangun sebuah komunitas untuk membersamai masyarakat desa. Mm. Eh, di sana kita fokusnya ke bidang pendidikan Oh kayak iya, gitu. keren banget nih Kak. Kalau boleh tahu setelah selain itu kerja di mana sekarang Kak? Kalau sekarang aku kerja di salah satu perusahaan, kalau teman-teman tahu ini adalah salah satu perusahaan yang didirikan oleh salah satu alumni kita, yakni PT Astro Tunggal Production, yang di mana perusahaan ini tuh bergerak di bidang digital creative agency. Di sini aku selaku Chief Designer Officer seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Keren bukan? Narasumber kali ini udah kerja. Apalagi kerjanya di startup yang notabene itu adalah di animasi kreator. Nah, kalau boleh tahu, dulu kan kakak juga melalui mulai dari semester 1 sampai 7 Iya. kan pastinya sebagai mahasiswa. Aku mau tanya nih Kak, dulu saat menjadi maba ya Kak, Iya, gimana nih kesan pesannya saat melalui PKKMB, kemudian ada OSJU dan lain sebagainya? iya. Kalau selama maba ini ya, kita kan dulu kan, aku kan dari SMA nih, Iya bener. dari SMA, terus masuk menjadi sekarang jadi mahasiswa tuh, waktu itu. Mahasiswa, terus awal kita langsung ada, ospek. Ospek dari teman-teman jurusan. Loh, langsung dari jurusan itu Kak? Iya, dari jurusan itu benar-benar mewadahi kita, jadi nggak tiba-tiba langsung kita ke PKKMB, tapi Iya. tetap, ada arahan Hmm. dari teman-teman jurusan itu sendiri. Setelah itu untuk mempersiapkan PKKMB-nya. Setelah dari sana, lalu kita berlanjut ke ospek di fakultas yakni PKKMB. Nah, di PKKMB ini kita pengenalan mengenai Universitas Negeri Surabaya itu seperti Mm-mm, apa, lalu betul. mengenai wawasan tentang kebangsaan dan segala macamnya. Itu kita kan dipertemukan sama teman-teman teman-teman semua jurusan yang ada di Fakultas Teknik kan ada banyak Keren. tuh. Ya bener. Teknik sipil, elektro semuanya kayak gitu. Nah, itu kita dibikin per kelompok kayak gitu. Wah, keren banget nih. Iya, akhirnya Terus, kan yang kenal kan nggak cuma eh, lingkup TI aja kan, kita kenal sama teman-teman yang di jurusan lain juga wah, kayak gitu. bener-bener ya. Nah, Berarti dulu ada kesan pesan nggak yang ini disampaikan untuk teman-teman yang sekarang masih semester 1, semester 2 gitu?
Ya, kalau buat teman-teman yang semester 1, semester 2, ini adalah kesempatan kalian untuk mencari jati diri kalian, belajar lebih banyak tentang dunia ini, IT ya kan ya? IT juga, Bener. menjadi mahasiswa itu seperti apa. Kalau bisa title mahasiswa ini bawa kemana-mana, karena ini kalau aku pribadi, aku sangat senang sekali sama titel mahasiswa ini, karena kita bisa ikut berbagai macam kompetisi, ikut berbagai macam lomba seperti itu, juga bisa membawa kita kalau misalnya ikut pertukaran pelajar atau apa Wah, gitu. keren banget nih. Semester satu udah pembahasannya sampai pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu dulu semester satu juga pernah ikut kompetensi dan lain sebagainya gitu, Kak? Dulu aku ikut di lomba ini, lomba animasi Oh yang iya, keren. animasi tingkat nasional dan alhamdulillah mendapat juara 3 seperti itu. Oke. Melanjut di semester 3 dan 4 kan itu kan kalau boleh tahu rata-rata kan itu project ya semester 3 dan 4 itu, Kak. Iya. Ada kendala enggak selama semester 3 dan 4 gitu? Nah, kalau yang semester 1 sama 2 kemarin kan kita belajar mengenai teori ya, Ya lebih bener, ha. banyaknya. Kita Ketemunya dasar-dasar kan, ya Kak? dasar-dasar. Yang SMA masih banyak. Nah, iya bener. SMA banyak kayak bahasa Indonesia dan segala macam. Nah, di semester 3 sama semester 4 ini kita akan berkenalan dengan yang benar-benar ilmu dari TI-nya sendiri. Kayak gitu. Loh, Jadi berarti secara banyak permukaan. ngoding gitu? Ngoding itu sudah didapatkan di semester 1 sama semester 2, tapi pemrograman dasarnya kayak gitu. Nah, Mhm. baru di semester 3 semester 4 kita mendapat beberapa project. Misalnya kita ada 8 matkul, kemungkinan kita dapat project 3 matkul lah. 3 matkul itu nanti ada yang outputnya itu berupa project seperti itu. Jadi, tapi kebanyakan di project-project tersebut itu tim seperti Mhm, itu. mhm. Berarti tidak hanya satu orang yang mengerjakan project kan? Tentu tidak. Kalau boleh tahu dulu kan dari SI, Sistem Ya, Informasi. Kendala yang paling berat di semester 3 dan 4 untuk teman-teman SI apa? kendala terberat tetap ngoding sih itu Tetap ngoding namanya. ya? Ya, Wah bener, benar. memang kalau Heeh. jadi anak TI itu tidak bisa terlepas dengan namanya coding ya teman-teman. Iya. Oke lah kalau begitu. Kemudian lanjut ya Kak, di semester 5. Ini semester 5 kalau nggak salah itu ada penjurusan kan Kak? Iya, peminatan. Ya peminatan kan nyebutnya itu. Kalau di SI sendiri ada berapa peminatan itu? Kalau di SI sendiri ada 2 peminatan, yaitu Hmm, tata kelola sama enterprise, kayak gitu. enterprise. Dulu Kakak ambilnya Aku enterprise. ada alasan nggak? Ada Kan alasan. kalau enterprise kan rata-rata apa ya ngoding kan Kak? Iya, tapi kan di sana tetap aja dalam tim apa kayak ngoding kayak gitu kan kita ada timnya, nggak semuanya harus bisa ngoding juga Mhm, kan, betul sih. kayak gitu. Kan bikin sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi berbasis web atau mobile itu kan ada timnya, ada yang jadi sistem analis, UX designer, lalu ada programmer, lalu ada lagi mungkin technical writer seperti itu. Jadi di peminatan enterprise tersebut teman-teman juga mengambil apa ya, kayak perannya. Mhm. Heeh, perannya tuh mau jadi apa? Mau jadi programmer kah? Atau mau jadi UI UX designer kah? Atau yang lainnya seperti itu. Tapi kalau aku melihat dari namanya ya, namanya kan enterprise. Aku kok memahami itu lebih ke bisnis ya, Kak. Iya, Tapi kok ada ngodingnya, itu gimana sih? kan harapannya dari peminatan dari enterprise ini kita Iya, bener. memunculkan atau menciptakan ini aplikasi yang nantinya akan berguna Wah, keren sih. oleh masyarakat seperti itu. Nah, teman-teman yang sekarang di SI, sebenarnya bukan SI sih, ada TI juga, Iya, PTI dan yang ini tadi apa SI. Itu memang kita tidak jauh dari namanya coding. Jadi ya harapannya ketika kalian memang masuk di TI, siap-siap bertemu dengan namanya pemrograman. Nah, iya, betul. betul Seperti sekali. kakaknya nih, udah lulus, apalagi sekarang sudah bekerja di startup yang notabene apa tadi? Di bidang animasi kreator ya. Iya, Udah keren. Oke, kalau gitu kita lanjut ke penjurusan tadi sudah ya, Kak. Di semester akhir, di semester 6 semester 7 itu kan notabene ke magang. Kemudian ada praktek industri PPL mm, untuk teman-teman yang PTI. Kalau KKN. oh KKN. Kalau dulu kakaknya ambil magang atau praktek industri? Kalau dulu di angkatanku kan di semester 6 kita difokuskan untuk KKN. Mm-mm. KKN-nya itu selama 4 bulan. 4 bulan kita diterjunkan di tiap daerah seperti itu. Lalu setelah KKN ini karena dulu sebenarnya semester 6 itu ada mata kuliahnya juga. Mm-mm. Cuman karena kan pandemi jadi kita bisa mengimbangi antara KKN sama mata kuliah itu tadi karena dilakukan secara online seperti itu. Berarti saat KKN juga ada mata kuliah. Iya, Keren. Kok apa? Mohon maaf ya Kak. Ini kok ngambil KKN kan ada praktek industri, ada PPL.
Itu memang apa sudah diambilkan untuk KKN atau memang kakaknya sendiri ambil KKN? KKN itu juga suatu kewajiban, PI Hmm. itu juga suatu kewajiban. Jadi kita tidak bisa memilih salah satunya. Oh iya benar-benar. PI itu nanti akan menjadi salah satu syarat nanti kalian ketika skripsi. Pengajuan sempro itu juga akan menjadi salah satu syarat untuk maju sempro itu tadi. Jadi harus PI teman-teman, nggak boleh milih salah satu, KKN atau PI itu tadi. PI. Kayak gitu. Terus selama KKN nih Kak, pasti kan ada kenangan sih. Wah, banyak banget. Dulu kakaknya di mana Kak? Aku di dekatnya Bromo, Desa Puspo, Wilayah kabupaten? Kabupaten Pasuruan. Oh Iya, oke, yang namanya Pasuruan jangan lupa ada kakaknya ini. iya. Masih inget kan? Ya. Oke, Terus selain itu selama KKN itu ada kegiatan apa saja sih? Apa ada oke. kegiatan yang berhubungan dengan TI gitu atau Ada, ada Kak? ada. Ini karena kan kita di KKN ini kan banyak orang dengan berbagai macam jurusan Oh kan. iya bener. Nah, kalau yang dari teman TI ini sendiri, kita membuat sebuah web desa yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Karena di desa yang tempat aku KKN itu mereka masih belum ada webnya nih. Jadi Bener. kalau cari tahu informasi tentang desa tersebut, orang-orang itu nggak tahu. Nah, kita di sana sebagai yang dari jurusan TI itu membuat web tersebut seperti itu. Oh keren. Lihat kan anak TI juga saat terjun di lapangan bisa buat website dan lain sebagainya. Keren keren. Apalagi Kak Tia. Oke untuk melanjutkan ke apa ya Kak? Aku mau kepo-kepo sih terkait kakak dulu gimana kok bisa sampai lulus cepat. Apa? Bisa saya katakan kalau kakak dulu itu lulusnya tepat waktu kan Kak? Iya, Ada kunci dan tips and trick bisa lulus tepat waktu sih Kak? iya, ini mungkin akan menjadi tips buat teman-teman ya. Iya. Jadi nanti ketika teman-teman nanti udah dapat mata kuliah skripsi ya, udah tinggal itu aja. Iya. Nanti kesempatan-kesempatan kalian seperti magang-magang dimanapun kalian berada ya, misalnya magang di PTA, PTB, dan PTC, itu kalian manfaatkan dan bisa menjadi salah satu topik skripsinya kayak gitu. Nah kebetulan yang skripsiku kemarin tuh nggak jauh-jauh dari tempat magangku yang kemarin. Jadi aku sudah melakukan analisis data, melakukan wawancara, dan pengambilan datanya itu ketika waktu KKN. aku magang itu Oh, kayak waktu gitu. magang. Ya, Kalau saat magang itu bisa dikonversi enggak SKS-nya itu? tergantung. Kalau magang kan ada banyak sekarang ya. Iya. Ada program yang magang Kampus Merdeka itu bisa dikonversi, magang PMMB itu bisa dikonversi, tapi kalau yang magang mandiri, yang PI ini itu tidak bisa. Oh, nggak bisa ya, Kak. Iya, Berarti itu memang keinginan dari kakak sendiri gitu untuk ikut magang gitu? iya, Oke. Kalau boleh tahu juga dulu skripsi apa tugas akhir, Kak? ya. Nyebutnya itu. Kalau ini ya, karena aku sebelum bulan Agustus sebelum SE dari UNESA ini keluar, aku dapatnya artikel. Oh, artikel, Kak. Artikel. Oh iya ya. Zaman COVID kan? Iya, Keren. Tapi menurut kakak itu enak artikel apa skripsi? iya tentunya artikel. Artikel kan? Tentunya artikel. Tapi buat teman-teman yang skripsi, ini juga teman-teman yang skripsi itu sebenarnya nggak jauh beda sih artikel sama skripsi. Karena kan artikel ini kan diambil dari skripsi yang sudah kita buat. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin teman-teman yang skripsi mereka bikin bab satu, bab 2, bab 3 baru dilakukan sempro, bab 4 hingga seterusnya baru nanti semhas kayak gitu. Terus baru dibikin artikelnya untuk dipublish di jurnal. Saat skripsi kan di semester akhir itu berupa ada proyek keluaran atau enggak, Kak? Harus ada. Berupa aplikasi juga atau website dulu kakaknya? Tergantung nanti fokusnya kalian itu ambil di mana. Kan kalau di SI ya, Hmm. ada yang fokusnya itu ke analisis sistem, ada yang fokusnya nanti perancangan, lalu ada yang fokusnya itu UI UX, seperti macam-macam. Terserah nanti teman-teman itu mau ambil topiknya yang mana, dan itu di ACC sama dosen Dosen pembimbing, pembimbing. Nah, seperti itu. Sebenarnya kendala dari skripsi itu sendiri, yang pertama itu rasa malas. Ini yang akan menjadi, kalian akan bergulat dengan rasa malas kalian. Jadi kalau karena kan kita mungkin sudah tidak ngapa-ngapain ya, mm-mm. tinggal cuma ngurusin skripsi-skripsi aja kayak gitu. Terus lulus. Heeh. Ngurusin skripsi kayak ditunda, ditunda, ditunda. Nah itu yang harus kita eh, nggak boleh lah, jangan malas-malas. Jadi kalau misalnya kamu pengen lulus cepat, kamu pengen lulus cepat waktu, ya segera kerjakan skripsimu kayak gitu. Ketika nanti kamu dapat revisi dari dosen pembimbingmu atau nanti kamu dapat penolakan, bisa jadi ada penolakan loh teman-teman. Penolakan dari dosen pembimbing maupun penguji. Walaupun artikel itu, Kak. Iya, Oh, ada yang kita sampai eee, diubah judulnya mm-mm. atau apa itu studi kasusnya atau apalagi itu metodenya itu dirubah juga ada dikarenakan
Eee, Tidak sesuai gitu ya atau tidak, gimana? ada metode yang lebih baik lagi, seperti itu, ada metode yang Bahasa lebih baik lagi. bahasa apa, bahasa halusnya gitu ya? Mhm, Ada yang lebih baik lagi. iya. Itu kan kembali juga sama buat ininya kan, biar output-nya yang dari teman-teman itu kan lebih bagus, seperti itu Mhm. kan, harapannya dosen kan seperti itu. Oke, berarti suka dukanya jadi anak TI, Wah, suka banget. Suka dukanya kalau dari jadi anak TI, banyak dukanya apa sukanya? banyak sukanya Banyak insyaallah. suka ya? Iya, banyak sukanya. Banyak memori-memori bareng-bareng teman-teman, TI, apalagi teman-teman angkatan 18 itu banyak sekali kita bikin momen bareng kayak Mhm, gitu, benar. terus belajar bareng kayak gitu. Kalau dukanya apa ya? Paling dukanya kalau misalnya dapat project dalam waktu yang bersamaan dan deadline-nya barengan itu sih yang jadi duka. Kalau ngoding gimana, Kak? Aman? Nah, itu maksudnya ya itu tadi. Kalau ngoding masih jadi duka ya, Kak? Dukanya ya kalau misalnya barengan, tapi kalau misalnya cuma satu 2 project kayak gitu kan bisalah kita selesaikan. Tapi kalau udah misalnya 8 matkul, semuanya output-nya project semua Wah, kan berat itu. heeh, ya itu berat, Oke, gitu. memang duka paling mendalam untuk teman-teman TI adalah Iya, mengcoding. Tapi mengcoding tidak tidak lepas dari kehidupan kita karena apalagi kita dari jurusan TI. Oke. iya. Apa ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak, Kak? Kepo-kepo gitu? Enggak sih, mungkin ini, buat teman-teman aja. Mhm. Ini, Oh ya, sebenarnya coding ini bukan sebuah bukan sebuah hambatan buat teman-teman TI ya. Ini bener. adalah sebuah tantangan. Nantinya kalian insya Allah kan bakal bisa ketika kalian sudah terbiasa dan menemukan momen tersebut kayak gitu. Kalian akan menikmati hal tersebut. Contohnya aku dulu waktu di semester 4 karena Terpaksa ya, Kak? ya bisa Terpaksa. dibilang terpaksa. Bisa dibilang terpaksa karena dalam satu tim itu kita tidak ada yang jago buat ngoding, akhirnya mau nggak mau kita harus belajar ngoding dan selama proses tersebut, aku menikmati proses, belajar ngoding itu, kayak gitu. Bisa karena terpaksa. Bisa terpaksa, akhirnya terbiasa. Ah, sih bener. Bisa, terbiasa, dan terpaksa. Oke lah kalau begitu sudah sampai penghujung acara untuk episode kali ini. Sebelumnya ada motivasi tidak, Kak, untuk teman-teman TI yang sekarang masih kuliah di sini? Iya, buat teman-teman TI yang saat ini sedang, kuliah di sini mulai dari semester 1 sampai semester 8 yang 8. terakhir, kalau misalnya kalian dapat codingan dan kalian merasa nggak bisa, terus coba guys, Hmm. sampai kalian nanti, akan menemukan, titik ternyaman kalian mengoding dan akhirnya nanti setelah ternyaman tersebut, kalian akan, mencoba penasaran 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 dan akhirnya terbiasa dan menikmati coding tersebut, kayak gitu. Karena nantinya juga dari lulusan TI ini kan banyak juga dicari kan di perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi skill coding harus ada dan dimiliki oleh teman-teman. Nah, benar sekali. Jadi sebagai mahasiswa TI ikuti saja alur dan kegiatan yang ada di jurusan, apalagi untuk mata kuliah yang memang notabene belum bisa ya, terutama dengan ngoding, apalagi yang sekarang juga lulusan SMA, MA yang belum terbiasa dengan ngoding, ikuti saja. Karena semua apa yang diikuti, kita akan terbiasa. Nantikan terus untuk episode selanjutnya di Tivo, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube dan like Spotify Himti Unesa. Saya Muhammad Irsad dan Kak Tia pamit undur diri. See you!